نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Jemaah majelis ta'lim yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ibu-ibu sekalian dan para hadirin, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu agama yang ilmiah ini, dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengannya kegelapan menjadi terang benderang dan kesesatan menjadi terdapat di dalamnya hidayah-hidayah dan akhlakul karimah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun kita telah sampai kepada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 akan membahas tentang halal dan juga haram. Halal dan juga haram. Tak lupa ya, kita senantiasa bersyukur bahwasanya kita sudah sampai di bulan Sya'ban, bulan yang penuh berkah ini, ya, bulan yang penuh dengan ibadah, di mana Rasulullah SAW pun di dalam sebuah hadis, ya, ma ra'aitu Rasulullah SAW aktsara siyaman minhu min Sya'ban, bahwasanya salah seorang sahabat tidak pernah melihat Nabi Muhammad SAW berpuasa paling banyak, ya, daripada bulan Sya'ban. Bahkan dalam suatu riwayat Nabi Muhammad SAW berpuasa penuh selama 30 hari. Ya, berpuasa penuh selama 1 bulan di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan keagungan bulan Sya'ban, itu yang pertama. Dan yang kedua, menunjukkan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan tamrin, yaitu bulan untuk latihan sebelum memasuki bulan Ramadan yang lebih penuh keberkahan di dalamnya. Dan adapun hadis yang mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, ada hadis yang mengatakan kalau sudah sampai pertengahan Sya'ban, maka setelah pertengahan itu maka janganlah berpuasa. Hadis ini sahih, akan tetapi apabila seseorang sudah terbiasa berpuasa Daud, sudah terbiasa berpuasa Senin dan Kamis, maka setelah pertengahan Sya'ban boleh bagi ia untuk tetap berpuasa. Dan itu yang pertama. Dan apabila ia masih memiliki hutang puasa pada tahun yang lalu, hendaknya dibayarkan pada akhir-akhir ini sebelum datangnya bulan Ramadan. Yang semoga kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan. Dan pada kesempatan ini pula, ya, tak lupa kita hendaknya mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan dengan ketaatan dan dengan pembiasaan diri menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena ya, tatkala kita hendak
memasuki pertandingan. Misal ada bulan Ramadan adalah bulan pertandingan. Kalau bisa dikiaskan. Bulan Ramadan adalah bulan pertandingan. Maka hendaknya sebelum pertandingan dimulai, ada jeda waktu bagi kita untuk menyiapkan fisik, menyiapkan mental, ya, jiwa dan raga kita untuk menyambut dan untuk memenangkan pertandingan tersebut, yaitu pada bulan Ramadan. Hendaknya kita senantiasa menyiapkan persiapan yang matang agar ketika di bulan Ramadan kita terbiasa melakukan ketaatan. Man ta'awwada fi syai'in shara ahlah. Barang siapa yang terbiasa dengan sesuatu, maka ia akan menjadi ahlinya. Maka biasakan di bulan Sya'ban ini membaca Al-Qur'an, maka nanti ketika di bulan Ramadan akan lebih mudah lagi jalannya untuk membaca Al-Qur'an. Ketika di bulan Sya'ban banyak berpuasa, maka akan lebih mudah lagi di bulan Ramadan untuk senantiasa istiqomah puasa. Ketika di bulan Sya'ban kita biasakan untuk bangun malam, ya, maka di bulan Ramadan akan lebih terbiasa lagi. Karena sebelumnya telah kita lakukan atau kita latih di bulan sebelumnya, itu bulan Sya'ban, sebelum tibanya bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan materi hadis yang dimana akan dijelaskan pada kesempatan kali ini hadis tentang halal dan juga haram, dan ternyata ada sesuatu di antara halal dan haram itu. Insyaallah kita coba share screen. Nah, kita telah sampai pada hadis yang ke-6. Dalil haram dan halal telah jelas. Dalil haram dan halal telah jelas. Ini hadis yang ke-6 yang terdapat dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi. Di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir, seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan dulu hadisnya. An Abi Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa asy-syubuhat faqad istabara'a lidinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh atau muharimuh, ya, ada dalam riwayat yang lain maharimuh, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, ya. Wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu, ya. Dalam riwayat lain saluha, riwayat ini salaha. Saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya. Kita baca terjemahnya dari Abu Abdullah. Ya, ini merupakan kunyah. Seperti yang kita jelaskan berulang kali, ya, bahwasanya ada kunyah, ada laqab. Ya, kunyah itu seperti Abu Abdullah, Ummu Abdullah, Ummu Nu'man, ya, Abu siapa lagi. Dan itu sunnah membuat kunyah-kunyah seperti itu. Dari Abu Abdullah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma berkata, ya, bahwasanya ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya. Saya mendengar di sini berarti sahabat Nu'man bin Bashir mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Ya, mendengar secara langsung bahwasanya Rasulullah SAW berkata demikian. Ini menunjukkan keilmiahan, keabsahan suatu hadis di dalam agama ini. Agama Islam membuktikan bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang ilmiah,
bukan hanya sekedar ditulis di dalam KTP saja, bukan hanya agama sekedar embel-embel saja, tidak. Akan tapi menunjukkan bahwasanya agama ini adalah agama yang ilmiah. Agama ini adalah agama yang ilmiah. Maksud dari ilmiah bagaimana? Yaitu ya, agama Islam ini memiliki dasar. Dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, sabda Rasul SAW. Dan bahkan firman Allah tidak sembarang. Firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Firman Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Dan hadis Rasulullah SAW tidak sembarang hadis. Hadisnya harus sahih, seperti yang telah jelaskan pada pertemuan yang pertama. Bagaimana itu hadis yang sahih? Hadisnya tidak makdzub, tidak dusta. Dan bagaimana seleksi-seleksi para ulama menentukan siapa yang berhak meriwayatkan dan siapa yang tidak. Siapa yang berhak dan siapa yang tidak. Adapun sahabat Nu'man bin Bashir, yang seorang sahabat, semua sahabat Nabi Muhammad SAW dijamin surga, dan thiqah. Thiqah itu dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ini menunjukkan ilmiahnya ya, suatu agama, yaitu agama Islam, agama yang kita peluk ini. Dan keilmiahan, ya, maksudnya ketika kita kuliah saja, ya, atau ketika sedang kuliah membuat skripsi, maka kita dituntut untuk ilmiah. Harus ada footnote-nya, harus ada penjelasannya, ini dari buku apa, dari kitab apa. Ya. Harus seperti itu. Itu dalam hal dunia, skripsi. Ya. Dan ketika sidang juga harus argumentasi yang kuat, argumentasi yang jelas, penjelasan yang berdasar ketika sidang skripsi. Itu dalam hal dunia. Terlebih lagi dalam hal agama, harus lebih ilmiah. Harus lebih ilmiah. Contohnya di sini, hadis-hadis yang sebelumnya juga, Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, betapa ilmiahnya. Bahkan agama Islam ini bisa dikatakan lebih ilmiah dari ilmu umum yang lain. Agama ini lebih ilmiah dari ilmu yang lain. Mengapa? Yang pertama, bahwasanya agama ini dijaga oleh Allah Tabaraka Taala, dan yang kedua menunjukkan agama ini ilmiah, yaitu kalau kita bandingkan perkataan-perkataan orang-orang yang dalam artian filsuf, atau perkataan-perkataan ilmuwan yang berkata demikian yang disandarkan kepada mereka. Misal Albert Einstein berkata demikian. Filsuf ini berkata demikian. Karl Marx berkata demikian. Ya. Itu dapat diragukan perkataannya. Kenapa? Karena kalau dibandingkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, maka jelas lebih ilmiah hadis Nabi Muhammad. Karena ketika kita menyandarkan perkataan kepada semisal seorang ilmuwan, maka bisa benar, bisa tidak, bahwasanya ilmuwan tersebut berkata seperti itu. Banyak tercantum di buku-buku, ilmuwan ini berkata, akan tapi tidak terbukti jelas atau tidak. Mengapa? Karena tidak ada riwayatnya. Tidak ada riwayat dan sanadnya. Seperti beda halnya seperti hadis yang punya sanad dari sahabat Nu'man bin Bashir berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dari sahabat Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda. Dari Aisyah Ummul Mukminin berkata bahwasanya saya melihat Rasulullah SAW berkata demikian. Betapa ilmiahnya hadis tersebut. Berbeda dengan perkataan-perkataan ilmuwan yang kita tidak yakin kalau tidak jelas sanadnya, riwayat-riwayatnya, dan bahkan kalau mau diturunkan lagi, hadis ini memiliki sanad. Dari riwayat Bukhari dan Muslim memiliki ribuan sanad yang bersambung sampai dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan agama Islam adalah agama ilmiah, bukan sembarang agama. Maka hendaknya kita senantiasa bersyukur dilahirkan dalam keadaan Islam,
hendaknya kita bersyukur, masuk ke dalam Islam, ke dalam agama Islam, dan hendaknya dengan rasa syukur kita tersebut kita senantiasa ingin mempelajari agama Islam, bersikap penasaran terhadap agama ini, bersikap penasaran terhadap agama ini. Nah, kita sedikit tambahan, kita lanjutkan dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, innal halala bayyinun, yang halal itu jelas. Bayyinu itu jelas. Ya. Yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, yang haram juga jelas. Dalam artian jelas apa di sini? Jelas perkaranya. Ya, jelas dijelaskan oleh agama Islam, jelas perkaranya. Dan wa bainahuma umurun mushtabihat atau musyabbihat. Di antara keduanya, di antara halal dan haram, terdapat hal-hal yang musyabbihat atau mutasyabbihat. Apa itu mutasyabbihat? Dijelaskan di sini, ya, terjemahannya syubhat atau samar. Syubhat atau samar. Tidak jelas halal dan haramnya. Ya, tidak jelas halal dan haramnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Kita jelaskan di sini secara mendalam, ya, atau sedikit mendalam, ya. Innal halala bayyinun, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara yang halal dan haram itu ada syubhatnya. Ada syubhat itu yang samar, yang rancu, yang ragu-ragu. Kita ragu-ragu, ini halal atau haram. Ya. Kalau mau kita urutkan, perkara-perkara dalam agama Islam itu menghasilkan 3 hal. Perkara-perkara dalam agama Islam itu menghasilkan 3 hal. Ya. Yang pertama, halal. Yang pertama, halal. Halal di sini maksudnya bisa dari 2 sisi. Bisa dari 2 sisi. Dari sisi makanan dan minuman. Ya, sisi yang kedua yaitu dari sisi akad. Dari sisi akad. Ya. Dari sisi akad. Lalu maksud dari sisi makanan dan minuman itu makanan dan minuman yang halal. Ya, makanan dan minuman yang halal. Ya. Contohnya ayam, kambing, apalagi air kelapa, air putih, banyak. Kalau bahas yang halal nanti kita dibahas kuliner, ya. Banyak yang halal. Karena pada asalnya di dalam muamalat, ya, di dalam muamalat itu apa namanya? Di dalam perkara muamalat, ya, kita stop sharing sebentar. Di dalam masalah muamalat, di dalam masalah jual beli, masalah makanan dan minuman, itu asal mulanya halal, ya, atau boleh, atau mubah. Sebuah kaidah mengatakan, kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fil asya al-ibahah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu, asal segala sesuatu, ya, itu boleh. Asal muamalah atau asal makanan dan minuman, asalnya akad, segala sesuatu itu boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ini permasalahan muamalat, bukan permasalahan ibadah. Kalau permasalahan ibadah terbalik lagi. Kebalikannya. Permasalahan ibadah adalah permasalahan tawakuf. Ya. Permasalahan ibadah, kalau tadi permasalahan halal dan haram, itu asal sesuatunya boleh atau halal. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Itu kalau permasalahan makanan, minuman, dan akad. Kalau permasalahan ibadah, salat, zakat, puasa, haji,
pada asalnya itu adalah haram, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Tawakuf. Tawakuf itu berdiam. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, kerjakan. Jangan dikerjakan. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, tidak dikerjakan. Seperti itu. Contohnya, dalam ibadah. Ada dalilnya, salat subuh 2 rakaat. Ada dalilnya. Jelaskan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW dalam hadis. Salat subuh 2 rakaat. Kalau semisal salat 3 rakaat, boleh tidak? Subuh? Tidak boleh. Mengapa? Karena tidak ada dalilnya. Seperti itu. Asal mula ibadah itu haram sampai ada dalilnya. Kita kembali ke permasalahan halal. Permasalahan halal. Perkara-perkara dalam agama ini menghasilkan 3 hal. Yang pertama halal, sisi yang pertama yaitu makanan dan minuman, yang kedua akad. Pada sisi makanan dan minuman halal jelas. Jelaskan, ada banyak makanan-makanan halal. Dan dalam sisi akad, contohnya akad yang halal itu jual beli seperti biasa. Jual buah, semisal buah mangga per kilonya 20.000 semisal. Itu dijual 20.000. Itu maka akad biasa. Akad seperti biasa. Dan ini halal. Itu perkara yang pertama, menghasilkan halal. Yang kedua, yaitu perkara dalam agama ini yang menghasilkan keputusan haram. Keputusan haram. Dan haram juga terbagi menjadi 2 sisi. Haram juga terbagi menjadi 2 sisi. Sisi yang pertama, sisi makanan dan minuman juga. Sama seperti yang halal tadi. Adapun di sini haram. Makanan dan minuman yang haram. Misal, mohon maaf, babi, anjing, lalu apalagi khamar, minuman-minuman keras, lalu apalagi, dan lain sebagainya. Bangkai, makan bangkai, bangkai darat, bangkai hewan darat maksudnya. Maksudnya bangkai selain hewan laut. Bangkai selain hewan laut. Kalau bangkai laut boleh. Bangkai laut boleh. Lalu selanjutnya, itu tadi dari sisi makanan dan minuman. Dan dari sisi yang kedua, dalam perkara haram ini, itu dari sisi akad. Kalau tadi akad yang halal, sekarang akad yang haram. Contohnya, akad riba, akad riba, dan akad nikah mut'ah. Contohnya akad nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak, kawin kontrak. Ini akad yang haram. Akad yang haram. Akad yang haram. Dan jelas perkaranya. Jelas perkaranya. Innal halala bayyinun. Yang halal jelas. Wa innal harama bayyinun. Yang haram juga jelas. Tapi yang ketiga ini, tadi sudah kita jelaskan halal, haram. Sekarang yang pertama halal, yang kedua haram. Ternyata di antara halal dan haram ada yang ketiga, timbul yang ketiga. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Di antara halal dan haram ternyata ada umur mushtabihat, yaitu perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang diragukan, perkara-perkara yang kita tidak mengetahui hukumnya. Tidak mengetahui hukumnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ini mana perkara tersebut, perkara rancu tersebut yang tidak jarang diketahui oleh banyak manusia. Jarang diketahui oleh banyak manusia. Dan di dalam perkara yang ketiga ini, perkara rancu ini, timbul juga dua sisi tadi. Contohnya sisi dari makanan dan minuman juga, seperti halal dan haram tadi. Kalau yang halal tadi jelas, air putih halal contohnya. Makanan yang haram contohnya
contohnya air apa namanya, miras, minuman keras, ya. Dan yang rancu atau yang syubhat, contohnya makanan dan minum yang syubhat, contohnya misal ada yang bertanya, apa hukum makan kuda, apa hukum makan kura-kura, apa hukum makan buaya, ya, apa hukum makan ular laut, misal, ya. Terkadang kita merasa rancu atau ragu-ragu di dalam situ, dalam perkara itu. La ya'lamuhunna katsirun minas, perkara yang tidak diketahui, ya, kecuali oleh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berilmu. Maka tatkala telah jelas tadi, ya, makanan dan minuman yang rancu itu seperti apa contohnya? Contohnya buaya hidup yang di dua darat, ya, dua alam, laut dan darat, bagaimana hukumnya dan selain sebagainya. Itu dari sisi makanan dan minuman. Adapun dari sisi akad contohnya adalah aqdul ijar al-muntahi lit-tamlik. Aqdul ijar al-muntahi lit-tamlik. Maksudnya aqdul ijar al-muntahi lit-tamlik itu semisal A, ya, si A ingin menyewa rumah. Ya. Aqdul ijar al-muntahi lit-tamlik itu sewa rumah yang berujung kepemilikan. Semisal ada orang menyewa rumah 2 tahun. Per bulannya ada orang menyewa rumah per bulannya 5 juta. Kalau sampai 2 tahun, maka itu jadi pemiliknya. Pemilik rumah tersebut. Kalau tidak sampai 2 tahun, maka tidak sampai jadi miliknya. Nah, ini bagaimana hukumnya? Timbul kerancuan di sini atau ragu-ragu. La ya'lamu, sekali lagi, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak mengetahui, akan tapi yang mengetahui adalah ahli ilmu atau orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu. Dan perkara syubhat timbulnya perkara syubhat itu ada banyak sebabnya. Ya. Sebab yang pertama yaitu sebab dalil. Sebab karena kembalinya kepada dalil. Sebab yang kedua, sebab yang kembali pada keadaan, tergantung kepada keadaan kenyataan di suatu tempat. Ya, di suatu tempat. Nanti akan kita jelaskan lebih merinci dan akan kita lanjutkan pembacaan hadisnya terlebih dahulu. Kita lanjutkan kembali pembacaan hadisnya, insyaallah. Yang halal, ya, kita lanjutkan. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya terdapat hal-hal musyabbihat atau mutasyabihat atau syubhat, samar, ragu-ragu, rancu, tidak jelas halal dan haramnya, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Famanit, lalu kita lanjutkan lagi, ya, perkataannya dari sabda Rasulullah SAW. Famanit taqash syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal syubhat. Dalam artian ketika ia sedang berekreasi ke penangkaran buaya. Lalu ternyata di penangkaran buaya tersebut ada yang menjual sate buaya. Tatkala itu ia masih merasa rancu, merasa bingung, merasa ragu-ragu. Apakah sate buaya itu halal atau haram? Ya. Apakah memakan buaya itu halal atau haram? Maka tatkala ia masih merasa rancu atau masih merasa dirinya ragu-ragu, maka tinggalkan. Ya. Menjaga diri dari hal yang ragu-ragu. Ya. Dari hal yang ragu-ragu. Berbeda halnya tatkala ia telah mengetahui hukumnya. Ya, dalam artian ketika ia datang ke rekreasi lagi ke penangkaran buaya, ternyata ia telah bertanya kepada seorang ustadz atau ia telah menuntut ilmu
Ia telah menuntut ilmu, tahu dasar-dasarnya, atau dia telah bertanya seorang ustadz dan ternyata ia lebih condong kepada pendapat itu, ya, dan harus pendapatnya harus kuat. Ya, pendapatnya harus kuat, harus berdasarkan dalil. Ternyata ia yakin bahwasanya sate buaya itu halal. Jadi kerancuan tadi telah hilang, keraguan tadi telah hilang. Maka ia pun makan sate buaya tersebut di penangkaran itu. Ya. Akan tapi kalau ia masih ragu-ragu, maka hendaknya tinggalkan. Hendaknya ditinggalkan. Menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Nah, faqad istabra'a. Barang siapa yang menjaga hal syubhat, faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Ya. Barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal syubhat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Ya, kehormatan dan agamanya. Ya. Karena ia masih merasa ragu. Ia masih merasa ragu. Seperti perkara sate buaya tadi. Ya. Atau kuda. Ya, kuda ia masih ragu. Ya. Bagaimana ia tanya ke Ustaz, ya halal. Ya, kuda memang halal. Ya, kuda memang halal. Karena apa namanya? Tidak ada dalil yang apa istilahnya yang mengharamkannya. Kembali lagi ke tadi, ya. Kelinci bagaimana ya, hukumnya, buaya bagaimana. Kalau ana pribadi berpendapat ya, berpendapat ya, eh, apa namanya, buaya itu halal. Ya, berpendapat buaya itu halal dengan dalil bahwasanya ia lebih banyak hidup walaupun dia dua alam dan mungkin memiliki taring. Ya, kalau memiliki taring, jelas semua hewan laut yang memiliki taring itu halal. Walaupun ia memiliki taring, semua hewan laut itu halal. Ya, walaupun ia memiliki taring dan lain sebagainya. Adapun timsah, ya, bahasa Arab buaya itu timsah. Ya. Uh, ana lebih condong, ana lebih condong bahwasanya buaya itu halal, ya, dikarenakan itu tadi, karena di saat buaya itu dihidup dalam dua alam, kan tapi ia lebih banyak hidupnya di apa namanya, di dalam air, di dalam air. Dan ini jelas perkaranya, jelas perkaranya. Barang siapa yang menjaga, namun kalau masih merasa rancu, ya, masih merasa rancu atau ia ingin mencari dalil-dalil yang lain yang lebih meyakinkannya, silahkan, ya, silahkan. Dan kalau masih merasa rancu maka tinggalkan. Kalau tidak, maka peganglah pendapat itu. Terus misalnya ia sudah mencari-cari apa namanya jawabannya, mencari-cari jawabannya, membuka website atau lihat ceramah asatizah, ceramah ustadz-ustadz kibar, bertanya langsung kepada ustadz, ustadz Ahlus Sunnah wal Jamaah dan lain sebagainya. Berbagai cara ya tempuh, berbagai cara ya tempuh. Yang paling afdal menuntut ilmu agama. Nanti di situ akan jelas baginya apa namanya hukum-hukum. Ya, terutama belajar fikih, belajar usul fikih itu nanti bisa seseorang dapat beristinbat atau memetik hasil dari perkara yang diperselisihkan, ya, diperselisihkan. Nah, dan ini dalam perkara yang diperselisihkan itu harus perselisihan yang kuat. Ya. Semisal dalam perkara yang tadi, perkara buaya, dalilnya sama-sama kuat. Ya, dalilnya sama-sama kuat. Kalau semisal dalam perkara perkara apa namanya, perkara minuman keras, ya, minuman keras, ya semua para ulama mengharamkan, sepakat. Maka di saat dan 4 mazhab pun sepakat, ya, bahwasanya minuman keras atau khamar itu haram. Maka sudah jelas tidak perlu bagi kita mencari-cari
perkataan-perkataan yang menghalalkan. Ya. Kalaupun ada ulama yang menghalalkan khamar, maka itu sejatinya bukanlah ulama. Bukanlah ulama. Itu dalam dan juga itu bisa diaplikasikan dalam perkara-perkara yang lainnya. Perkara-perkara yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Faman ittaqa syubhat faqad istabara alaihi dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dalam hal-hal syubhat, maka ia telah membersihkan kehormatan dan agamanya. Ya, kehormatan dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima. Dan barang siapa yang terjemur rumus dalam syubhat, ia masih rancu, tapi ia nekat untuk mencobanya. Ia masih ragu-ragu, tapi ia masih nekat untuk menerobosnya. Ya. Maka ia diibaratkan seperti penggembala di sekitar tanah larangan. Ya. Terkadang penggembala itu mempunyai batasan-batasan di mana ia tidak boleh menggembalakan kambingnya atau menggembalakan gembalaannya. Dan hampir-hampir ia terjerumus ke dalamnya. Ini contoh orang yang bermudah-mudah di dalam perkara syubhat. Bermudah-mudah di dalam perkara syubhat. Yaitu ketika ia masih ragu, ia coba. Masih ragu, tetap diterobos dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Maka ini hendaknya dihindari. Hendaknya dihindari. Dalam hadis, lanjut ke hadisnya. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa setiap raja mempunyai tanah larangan. Setiap raja memiliki tanah larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh. Dan tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Diharamkannya. Misal dalam perkara syubhat tadi, kita lebih baik menjaga-jaga. Jaga diri, kalau belum tahu hukumnya, jaga diri, menjaga diri agar tidak terjerumus. Kalau sudah tahu hukumnya, maka silahkan. Maka silahkan. Nah. Ala wa inna himallahi maharim. Bahwasanya larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Diharamkannya. Baik, kita kembali sebelum melanjutkan penggalan terakhir dari hadis ini, kita kembali ke penjelasan tentang syubhat tadi. Kita kembali ke penjelasan tentang syubhat tadi. Apa saja sebab-sebab timbulnya syubhat? Atau perkara yang rancu dalam agama. Apa saja sebabnya? Ada dua sebab utama yang nanti dalam setiap sebab itu nanti bercabang lagi. Mungkin agak rumit, agak rumit. Bismillah, kita coba untuk mempelajari bersama. Kita coba untuk mempelajari bersama. Contohnya, sebab yang pertama munculnya syubhat. Sebab yang pertama yaitu kembali kepada dalil. Sebabnya kembali kepada dalil. Nanti dalilnya kenapa, sebabnya kita jelaskan lagi. Sebabnya karena dalil. Yang kedua, karena sebab ada syubhat karena adanya atau karena tergantung keadaan kenyataan di suatu daerah tersebut. Di suatu daerah tersebut. Sebagai contoh, kita ambil sebab yang pertama dulu. Adanya syubhat itu karena dalil. Karena dalil. Dan di dalam dalil ini ada terbagi menjadi tiga lagi. Terbagi menjadi tiga lagi. Yang pertama, karena sebab dalil, yang pertama, karena dalil tersebut tidak diketahui oleh banyak orang. Perkara tersebut tidak diketahui oleh banyak orang. Jadi orang masih merasa rancu, masih merasa ragu-ragu dalam perkara tersebut. Contoh, beda halnya ketika kita lahir. Ketika lahir, kita pada saat kita masih kecil, kita yakin bahwasanya
miras itu haram, khamar itu haram, kita yakin. Ya. Namun ada perkara yang tidak kita yakin, ternyata itu haram. Ya. Karena sebab kurang tersebarnya hadis tersebut. Sebagai contoh yaitu, ya, kalau boleh berkisah, ya dulu ketika saya atau ketika Ana yang masih SMP, Ana berkeyakinan, ya, saya berkeyakinan bahwasanya musik itu halal. Ya. Pada tahun, masih mungkin tahun 2000-an, ya, karena belum begitu tersebar. Belum begitu tersebar hadis tentang keharaman musik. Saya meyakini bahwasanya musik itu halal. Kalau kalau waktu itu pada zaman SMP masih sering ya dengarkan musik. Ya, ini semoga bukan termasuk menyebarkan aib diri sendiri, akan tapi untuk sebagai diberikan memberikan pelajar memberikan ibrah atau hikmah. Pada saat masih SMP sering mendengarkan musik, bermain musik, mempunyai gitar, ya, dan bahkan eh, beberapa kali ya tampil di acara-acara, ya, di sekolah. Saya tidak ada terbesit sedikit pun bahwasanya musik itu haram. Tidak ada. Saya senantiasa menikmatinya, ya, dahulu ketika SMP. Dan ketika SMA, ketika menjelang SMA, ya, SMP saya dulu di umum. Ya, ketika menjelang SMA terdengar kabar-kabar bahwasanya musik itu haram. Akan tapi waktu itu saya hanya menganggap ada pendapat haram, ada pendapat halal. Ya, saya masih pilih yang halal, ya, karena waktu itu belum tahu, belum belajar. Namun ternyata setelah diteliti, ya, sekali lagi agama Islam ini agama yang ilmiah. Setelah diteliti berulang kali, ya, timbullah pernyataan atau jelaslah perkara musik ini menjelaskan bahwasanya, ya, ketika SMA, ya, dahulu akhirnya tahu bahwasanya keempat madhab Imam Syafi'i, madhab Maliki, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad, semuanya mengharamkan musik. Tidak ada satupun yang menghalalkan. Maka dari itu, ya, waktu itu berat rasanya untuk meninggalkan musik, karena waktu itu, waliyahzubillah, alhamdulillah, apa namanya, dengan pelan, ya, pelan-pelan, dengan sabar, ya, sabar, dan dengan taufik dari Allah Tabaraka Taala, semoga untuk kita juga semua, ya, akhirnya mantap waktu itu untuk meninggalkan yang namanya musik, Awal-awal mungkin merasa rancu, ya, karena hadisnya belum tersebar. Awal-awal merasa syubhat nih, musik ini halal atau haram. Ternyata setelah datang ilmu dan hadisnya tersebar, sayati qaumun yastahilluna al-hirra wal harira bitrahil wal ma'azif. Hadisnya seperti itu, hadis sahih. Akan datang suatu kaum yang menghalalkan sutra, menghalalkan apa namanya, dan lain sebagainya, sampai menghalalkan alat musik. Berarti pada asalnya alat musik itu haram. Dan 4 mazhab pun mengharamkan. Maka jelaslah di situ. Jadi yang kerancuan-rancuannya itu hilang. Ya. Kerancuan apa segala macam itu hilang. Dan tidak tidak mencari pembenaran-pembenaran. Ya. 4 mazhab mengharamkan, selesai. Itu contoh dalam sebab dalil. Ya, contoh sebab karena dalil. Sebab munculnya syubhat karena dalil. Itu yang pertama. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, karena ada 2 dalil yang sama-sama kuat. Ya, karena ada 2 dalil yang sama-sama kuat. Ini mungkin bahasan kita agak berat, ya. Tapi insyaallah fi khair. Insyaallah ada kebaikan di dalamnya. Pembahasan yang dalil, ya, sebab munculnya syubhat itu karena dalil. Bagian yang kedua, kalau yang pertama tadi karena hadisnya mungkin atau hukumnya tidak tersebar. Yang kedua karena ada 2 dalil yang di mana masing-masing dalam dalil tersebut ternyata bertabrakan. Bertabrakan bukan berarti hukumnya satu sama lain
itu apa namanya, satu sama lain itu menyelisihi, tidak. Akan tapi bertabrakan di sini bisa dengan beberapa sebab. Ya. Terkadang ada pendapat Imam Syafi'i atau pendapat Imam Ahmad ketika salat 2 rakaat duduknya tawarruk atau iftirash. Ketika salat ketika apa namanya? Ketika salat itu tahiyatnya 2 kali, apakah iftirash atau tawarruk? Ya, iftirash itu duduk di antara iftirash itu seperti duduk di antara 2 sujud, ya. Duduk di kalau tidak kebalik, ya terbalik. Apakah kalau tahiyatnya 1, ya para ulama sepakat. Para ulama sepakat kalau tahiyatnya 2 kali, maka duduknya tawarruk, yaitu duduk yang tahiyat akhir, duduk miring. Tapi para ulama berikhtilaf tatkala tahiyatnya 1 kali. Contoh di dalam salat yang 2 rakaat, salat subuh atau salat sunnah tahiyatul masjid. Apakah duduknya itu seperti tahiyat akhir ataukah duduknya seperti duduk di antara 2 sujud? Nah, ini para ulama berikhtilaf. Dan dalil yang sama-sama kuat, ya. Dalil yang sama-sama kuat yaitu adalah perkataan Imam Syafi'i, dalil dari mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad. Kalau tahiyatnya 1 kali, maka bisa tawarruk, bisa iftirash. Bisa tawarruk, bisa iftirash. Seperti itu. Ini karena sebabnya timbul syubhat. Ya, terkadang kita ragu. Disebabkan mungkin ada 2 dalil yang kuat. Ada 2 dalil yang kuat. Kenapa bisa berbeda pendalilannya dalam satu mazhab yang lain? Banyak sebabnya yang jelas oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mutawwalat, fikih yang dalamnya terdapat pembahasan secara rinci, ya. Karya Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid, dan karya imam-imam yang lainnya menjelaskan bahwasanya sebabnya ada banyak. Nah, sebabnya ada banyak. Yang pertama barangkali ada nasikh dan mansukh, ada yang perkara yang dihapuskan, ada yang tidak dihapuskan, dan lain sebagainya. Ini contoh yang dari bagian yang kedua, yaitu apa namanya? Ada 2 dalil yang sama-sama kuat. Terkadang kita timbul rasa ragu di situ. Maka hendaknya ini salah satu metode yang paling ampuh yaitu dengan mentarjih. Tarjih itu menguatkan yang mana? Ya, kita menguatkan yang mana. Dan ilmu tarjih ini harus didalami oleh penuntut ilmu. Ya. Dimiliki oleh para ulama. Lalu yang sebab datangnya syubhat, yang pertama karena dalil, ya. Dalil ada 3 macamnya, telah kita sebutkan 2. Adapun yang ketiga yang di mana perkara atau agama Islam ini memiliki dalil yang istilahnya tidak tegas di dalam suatu perkara. Contoh, ya, sebagai contoh mempunyai nas yang tidak tegas, ya, maksudnya. Nas ini maksudnya adalah dari Al-Quran dan juga Sunnah, hadis. Contoh, kita disunahkan untuk ketika masuk masjid, disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Dan akan tapi kita diharamkan, ya, untuk sholat, mendirikan sholat apapun itu, ya, yang waktunya setelah asar. Waktunya setelah asar sampai maghrib. Ya. Ada waktu-waktu yang diharamkan kita untuk sholat. Namanya sholat sunnah. Ya, sholat sunnah maksudnya. Lalu bagaimana ketika seseorang masuk ke dalam masjid setelah sholat asar? Apakah ia harus sholat tahiyatul masjid ataukah tidak? Karena ada dalil yang mengharamkan sholat sunnah, mendirikan sholat setelah sholat asar. Ya. Timbul kerancuan.
timbul kerancuan. Inilah perkara syubhat. Karena tidak ada nas yang tegas dalam perkara ini, maka ulama berselisih pendapat. Ya, ada yang mengatakan ya, tidak sholat, ada yang mengatakan sholat karena itu terkait dengan tempat dan waktu. Ya. Kalau saya pribadi lebih condong apabila seorang setelah sholat asar, ya, setelah waktu asar, ia datang ke masjid atau ia sehabis wudhu, ingin sholat sunnah, maka tetap sholat sunnah. Tetap sholat sunnah. Karena itu terikat dengan waktu dan tempat. Ya. Dengan waktu dan tempat. Sebenarnya dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Ini tadi penjelasan karena timbulnya syubhat karena dalil. Yang pertama karena tidak atau belum tersebarnya suatu perkara, tersebarnya hadis yang sahih di dalam suatu daerah. Yang kedua, sebabnya ada dua dalil yang kuat. Yang ketiga, sebabnya adanya nas yang kurang tegas dalam menjelaskan sesuatu perkara. Nah, namun bukan berarti agama Islam adalah agama yang kurang sempurna, tidak. Justru ini menunjukkan kesempurnaan dari agama Islam, di mana dalamnya para ulama dapat mempelajari hukum-hukum, mempelajari dasar-dasar untuk menghasilkan suatu keputusan yang juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu selanjutnya, sebab timbulnya syubhat yang kedua. Kalau tadi yang pertama karena dalil. Yang kedua, sebab timbulnya syubhat, yaitu karena suatu keadaan dan kenyataan tertentu di suatu daerah. Di suatu daerah. Dan ini terbagi lagi menjadi banyak. Ya, ini terbagi lagi menjadi banyak, bercabang. Ya. Contohnya, ketika yang pertama dilihat dari perkataannya. Tidak jelas menghasilkan suatu hukum apa dari perkataan tersebut. Semisal, seorang suami berkata kepada istrinya, kamu haram buat saya. Kamu haram untuk saya. Maka para ulama berikhtilaf, berbeda pendapat. Dan ini perkataan suami ini perkataan yang rancu. Harus ditelisik lagi. Para ulama berpendapat, ada yang mengatakan bahwasanya apabila suami berkata seperti itu, maka itu maksudnya adalah talak satu. Apabila suami berkata seperti itu, ada yang mengatakan lagi, maksudnya adalah talak 3. Berbeda pendapat. Rancu. Dan harus dipastikan. Harus dipastikan maksudnya. Ya. Itu karena hanya dengan perkataan yang menghasilkan hukum ketidakjelasan. Itulah sebab timbul syubhat. Karena keadaan. Yang pertama itu. Yang kedua, yaitu dari pekerjaan, contohnya yang kedua, dari pekerjaan yang tidak murni halal. Dari pekerjaan yang tidak murni halalnya. Contohnya, seseorang bekerja di supermarket, dan supermarket tersebut, supermarket banyak jualannya banyak, yang halal banyak. Akan tapi di supermarket tersebut, ternyata menjual miras, menjual khamar, atau menjual daging babi. Hukumnya bagaimana? Apalagi kalau jadi kasir. Kalau di kasir berat. Melihat ada yang beli khamar, lalu dia yang cek label harganya, yang menerima duitnya, berat. Bagaimana hukumnya? Timbul kerancuan dari pekerjaan yang tidak murni halalnya. Maka para ulama berikhtilaf. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan halal, namun dengan syarat. Dan adapun pendapat kebanyakan para ulama,
mengatakan bahwasanya boleh kerja di situ asalkan dengan syarat ia tidak terlibat sama sekali dalam perkara-perkara yang haram tersebut atau barang-barang yang haram. Semisal contohnya ia bertugas di suatu supermarket untuk mengangkat barang-barang untuk di bagian distribusi. Ketika sampai kepada dia barang yang diharamkan, khamar atau daging babi, maka ia mengatakan, saya tidak ingin mengangkatnya. Karena dalam agama saya itu haram. Maka tidak mengapa. Tidak mengapa. Karena ia tidak terlibat. Allahu a'lam bishawab. Itu tadi contoh kalau pekerjaan tersebut tidak murni halal. Ini tergantung keadaan. Ya, sebab munculnya syubhat atau kerancuan-rancuan. Lalu selanjutnya, yang ketiga, bagaimana apa namanya? Yang ketiga adalah bagaimana tatkala kita menemukan barang yang tidak jelas pemiliknya. Barang yang tidak jelas pemiliknya. Dalam bahasa Arab ini ada bab luqatah. Luqatah itu barang temuan yang tidak jelas pemiliknya. Maka timbul kerancuan. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi penjelasan bagaimana sebab-sebab munculnya syubhat, ya, dan juga bahwasanya perkara-perkara dalam agama Islam ini terbagi menjadi 3, ada halal, ada haram, ada syubhat. Dan syubhat ini banyak tidak diketahui oleh manusia, ya, akan tapi banyak yang mengetahuinya, yaitu adalah orang-orang yang berilmu. Lalu sebab muncul syubhat apa saja? Ada 2 sebabnya, karena dalil dan karena keadaan. Karena dalil terbagi menjadi 3 lagi, karena keadaan terbagi menjadi banyak lagi, ya. Dan telah dijelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Itu tadi penjelasan tentang halal, haram, dan juga syubhat. Adapun kita masuk dalam pembahasan yang selanjutnya, ya, dalam satu hadis juga, hadisnya sama. Ya, hadisnya sama. Kita telah sampai ke dalam tadi, wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkannya. Kita lanjutkan ke apabila daging itu baik. Ya. Apabila daging itu baik. Lalu selanjutnya, wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh ada sekerat daging. Sekerat daging, mudghah. Idza saluhal jasadu kullu. Apabila sekerat daging itu baik, maka seluruh tubuh itu baik. Ya, seluruh tubuh itu baik. Dan apabila sekerat daging itu rusak, wa idza fasadal jasadu kullu. Maka rusaklah seluruh tubuh itu. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hati. Atau dalam bahasa Arab qalbu itu artinya jantung. Jantung. Ya. Permasalahan penyebutan nama hati itu qalbu. Ya, tapi kalau hati secara sains, secara kedokteran, hati itu salah satu organ tubuh. Begitu juga dengan jantung. Jantung. Qalbu kalau dalam bahasa Arab itu artinya jantung. Oke, tatkala kita merasa sakit hati, ya, kerasa sakitnya itu di sekitar jantung, ya, bukan di bagian hati. Ya, karena qalbu itu hakikatnya itu adalah jantung atau perasaan, pusat dari perasaan, ya, hati. Kalau sakit dada, sakit hati, maka pusatnya ada di jantung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, idza saluhal jasadu kullu. Apabila hati itu baik, maka seluruh tubuh itu pun baik, ya. Seluruh tubuh itu pun baik. Wa idza
fasadal jasadu kullu. Apabila hati itu buruk, ya, maka seluruh tubuh itu pun buruk, ya. Hati itu ibarat inputnya, gitu. Kembali lagi, hati itu ibarat inputnya. Kalau inputnya baik, maka outputnya juga baik, ya. Kalau inputnya buruk, maka outputnya juga buruk. Seperti itu, ya, seperti itu. Dan salah satu metode dakwah, tantangan terbesar, ya, dari dakwah agama Islam, yaitu, ya, tatkala menghadapi seseorang yang memang sudah hatinya itu bisa dikatakan kurang baik, hatinya kurang baik. Kalau sudah seperti itu, maka butuh waktu yang ekstra lagi, karena, ya, tatkala hati itu sudah rusak, maka sulit, ya, kecuali dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Taala dan hidayah baginya untuk berubah, ya. Maka bagaimana agar kita menjaga hati ini agar senantiasa ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Taala, ya, senantiasa hanya mengingat kepada Allah Tabaraka wa Taala, menjaga hati ini di atas ketaatan, ya, di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Dan salah satu menjaga hati yaitu menjauhi perkara-perkara syubhat, ya. Perkara syubhat saja ia jauhi, apalagi perkara yang haram, ya. Apalagi perkara yang haram. Nah, itu tadi hadis yang ke-6, ya, innal halala bayyinun wa innal haram bayyinun. Terus misal para ibu sekalian ingin memiliki PDF-nya atau hafalannya, agar ingin hafalan hadis, ya, karena hafalan hadis memiliki keutamaan sendiri. Ya. Rahimallahu imra'an sami'a maqalati, kata Rasulullah SAW, Allah merahmati orang yang naddarallahu imra'an, Allah akan menyinari, ya, merahmati orang yang sami'a maqalati, apabila mendengar perkataanku atau sabdaku, fawa'aha wa hafidhaha, maka ia menjaganya dan menghafalnya. Maka kita buka kesempatan, ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin menghafal, ya, hadis tersebut, ya, terutama akan datangnya bulan Ramadan, ya. Maka kita semangat untuk senantiasa mengejar ilmu ini dan mengamalkannya. Nah, demikian sedikit penjelasan hadis yang ke-6 tadi. Lebih kurangnya mohon maaf. Mungkin demikian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu alam bissawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz Alfian atas ilmu yang telah diberikan pada kita semua. Semoga menjadi bekal kita untuk di kehidupan kita sehari-hari bisa menjadi lebih baik lagi, karena kita sudah mendapatkan ilmu yang kita dapatkan pada sore hari ini. Baiklah, Ibu-ibu, mungkin ada pertanyaan. Oh, ini sudah ada. Sebentar. Dari Ibu Lia. Ustadz, mohon, bagaimana dengan minuman yang mereknya adalah minuman keras seperti bir? Bagaimana jika merek sama tetapi ada tulisan kandungan alkoholnya 0%? Apakah ini termasuk minuman haram atau halal? Alkohol tapi kandungannya 0%. Iya, seperti bir itu. Kalau bir mungkin masih ada kandungan alkohol, ada tulisannya kandungan alkoholnya. Kalau bir, ya. Iya. Mungkin Allah alam bisawab. Kalau misal itu dapat mengindikasikan untuk seseorang itu mabuk atau hilang pikirannya, maka itu termasuk khamar. Karena dalam sebuah hadis dijelaskan kullu muskirin khamr. Setiap khamr itu memabukkan,
dan yang sangat memabukkan itu adalah khamar. Mungkin dari persentasenya dan seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Baik. Ibu-ibu mungkin ada. Oh, ini ada lagi. Apakah naik turunnya keimanan seseorang ini berhubungan dengan hati yang rusak? Mohon Nah, penjelasan. sangat berhubungan dengan hati yang rusak. Ketika hati rusak, maka iman itu turun. Seperti sabda Muhammad SAW, al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bahwasanya iman itu naik dan turun. Naik karena ketaatan, berkurang karena kemaksiatan. Tatkala kita melakukan ketaatan, maka itu dapat walaupun hati masih ketika kita merasa hati ini masih kurang, ya, kita paksa diri ini, kita bebani diri ini untuk senantiasa melakukan ketaatan. Kita paksa agar hati itu nanti mengikuti. Ya. Tatkala hati itu mengikuti dalam ketaatan, maka iman itu akan naik. Namun tatkala kita merasa hati ini kurang, kita semakin down, lupa kepada Allah, padahal ingat kepada Allah merupakan kunci kebahagiaan. Ya. Self healing. Ya, kalau kata orang-orang sekarang, ya, self healing terbaik itu adalah dengan mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah itu akan membuat hati tenang. Ya. Terkadang kita kalau ada orang yang hatinya sedang down, makin down lagi, lupa kepada Allah, makanya senantiasa berbuat maksiat, maka saat itulah iman itu berkurang. Iman itu berkurang. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Oke. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nini. Kalau obat cair seperti obat untuk anak-anak yang ada kandungan alkoholnya itu bagaimana, Ustaz? ada kandungan alkoholnya. Kalau itu dikonsumsi dan itu masuk ke dalam masuk ke dalam pencernaan, ya, contohnya masuk seperti obat yang ada alkoholnya, ya, itu sebisa mungkin dihindari. Sebisa mungkin dihindari. Kalau dikonsumsi melalui mulut. Namun apabila dikonsumsi ya, secara spray, ya kulit, ya kalau alkohol buat bius, ya maka para ulama mengatakan itu tidak mengapa. Itu tidak mengapa. Bahkan di dalam parfum juga terkadang ada alkoholnya. Ya. Dalam parfum juga terkadang ada alkoholnya, maka sebenarnya tidak mengapa. Tapi yang diharamkan adalah dikonsumsi secara langsung melalui mulut dan masuk ke dalam saluran pencernaan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin kalau untuk keadaan darurat mungkin ya, Ustaz ya. Kalau untuk keadaan darurat bisa. Misal tidak ada obat selain itu, maka tidak mengapa. Okay. Nah, semua yang diharamkan juga. Nah, kalau boleh menambahkan, semua yang diharamkan juga seperti itu. Misal di hutan tersesat, kelaparan, kalau tidak makan, misal akan meninggal atau mati, maka yang ada ternyata yang ia lihat hanya ada babi, ya. Maka ia buru-buru babi itu makan secukupnya, bukan makan dengan kenyang, ya. Makan secukupnya dan bersifar pada Allah, mengharapkan ampunan. Allah bisa. Tidak mengapa. Allah bisa. Okay. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, dampak dari konsumsi yang subhat. Nah, dampak dari konsumsi yang syubhat, seperti yang dijelaskan dalam hadis, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang ia terbiasa mengkonsumsi syubhat, dalam artian syubhat di sini ia belum yakin perkaranya. Kalau ia sudah yakin, maka perkaranya bukan syubhat lagi. Ya. Ketika ia masih ragu, ia terus menerjang, masih ragu, menerjang, nanti dia akan terbiasa untuk melakukan yang haram. Karena sesuatu yang haram itu dimulai dari yang kecil. Contohnya itu syubhat. Ya, syubhat. Dia seperti yang dijelaskan di hadis tadi, kalau ia rahau lima yushka ta'fi, ia dikhawatirkan akan jatuh ke dalam daerah larangan atau jurang. Ya. Sedikit demi sedikit, lama-lama nanti ia akan masuk
dikhawatirkan akan masuk dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah al-bisawab. Nah, begitu ya Ibu. Mungkin ada pertanyaan lagi, bisa langsung tanpa ngetik di chat. Kalau misalkan ada saudara atau keluarga yang bekerja di perbankan, itu bagaimana Ustadz? Untuk itu sebetulnya juga termasuk subhat atau bagaimana Ustadz? Bekerja di perbankan. bekerja di perbankan di Indonesia. Di bank, iya di Indonesia. Kalau di Indonesia, Allah al-bisawab, sistem perbankan pada umumnya di Indonesia itu memakai akad riba, walaupun pada akadnya tertulis murabahah atau mudharabah, akan tapi hakikatnya itu terdapat unsur riba. Dan riba sepakat dikatakan oleh para ulama bukan perkara yang diharamkan. Ya, riba diharamkan dan bahkan dosa riba, ya, riba itu banyak macamnya, riba nasiah, riba fadl, ya. Kan tapi dosa melakukan riba, dosa terkecil melakukan riba yaitu seperti menzinai ibu kandungnya sendiri. Dengan berangkat dari hadis ini saja, hendaknya seseorang itu takut dan hendaknya berjaga-jaga agar tidak mendekati atau mengambil nafkah dari pekerjaan itu, dan bahkan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an. Satu halaman penuh ya. Dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah juz ketiga surah Al-Baqarah 3 halaman sebelum terakhir jelaskan ya. Satu halaman penuh tentang riba. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi takhabbatu syaitanu minal mas. Ya, mereka berkata bahwasanya riba itu seperti jual beli, padahal tidak. Ya, dan bahkan dijelaskan ya alladzina ya nasu taqu ya alladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tinggalkan riba dan bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah. Kalau engkau tetap tidak ingin menjauhi riba, maka Allah dan Rasulnya akan mengumumkan perang. Ya. Mengajak perang dengan Allah dan Rasulnya. Ini ancaman yang begitu berat. Namun inilah mengapa diharamkan? Ya, karena Allah melarang, karena Rasul melarang. Kita mempunyai dasar bahwasanya agama ini adalah agama yang ilmiah. Dan terbukti bahwasanya riba itu membawa kesejatinya membawa kesengsaraan. Ya. Kebahagiaan sementara di akhir sengsara. Wallahu a'lam bishawab. Hendaknya dinasehati secara pelan. Ya. Ketika ada saudara, nasihati. Kalau bisa dengan empat mata, jangan terang-terangan. Diajak diskusi. Kalau tidak bisa, maka doakan. Ya. Tidak bisa, maka doakan. Atau tidak bisa, ingkari dengan hati. Fa'ilam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya mengganti ubah dengan tangannya. Misal orang tua kepada anaknya. Ubah dengan tangan ini maksudnya adalah yang memiliki wewenang. Seorang guru kepada murid, seorang orang tua kepada anak, ya, ubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati', kalau nggak bisa, maka ubah dengan lisan. Kita nasihati, doakan. Ya. Fa'ilam yastati' fa biqalbi. Kalau nggak bisa lagi dengan hati. Wallahu a'lam bishawab. Berarti hasil jeripaya yang untuk istilahnya kayak dikonsumsi untuk nafkah itu termasuk haram ya Ustaz ya? Yang dihasilkan iya. Mencari nafkah misal dari pure murni itu riba, maka itu haram. Yang dihasilkan juga haram, ya. Yang dihasilkan juga haram, dan diberikan ke anak-anaknya. Apakah anak-anaknya boleh? Kalau ini banyak hukumnya menjadi bercabang. Apakah anaknya boleh mengambil nafkah dari orang tuanya? Jawabannya boleh, ya, karena itu ini perkara yang rancu lagi, ya. Karena itu berbeda. Karena itu hakikatnya nafkah kepada anak, dan nafkah kepada anak itu hukumnya wajib. Dan hendaknya orang tua
Itu sikap anak ya tadi. Itu sikap dari anak. Kalau sikap dari orang tua hendaknya mencari harta yang halal, mencari harta yang halal untuk anak-anaknya. Ya, karena dalam sebuah hadis dijelaskan wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa faghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Ya, makanannya haram, minumannya haram, ya, pakaiannya haram, ya, dan diberikan makan dari makanan yang haram, fa anna yustajabu lidzalik. Lalu bagaimana ia ingin dikabulkan doanya? Ini perkara dalam menafkahi anak carilah yang terbaik dan yang halal. Dan bahkan para sahabat atau orang-orang para ulama terdahulu, istrinya itu ketika sang suami ingin berangkat bekerja, sang istri berkata, mengingatkan suaminya, wahai suamiku, sungguh aku bisa tahan dari rasa lapar, tapi aku sungguh tidak akan tahan, kami tidak akan tahan dari panasnya api neraka. Maka carilah, wahai suamiku, harta dan nafkah yang halal. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Subhanallah. Banyak sekali ilmu yang telah kita dapatkan ya ibu-ibu ya. Mudah-mudahan dari ilmu-ilmu ini kita bisa menyampaikan, bisa menularkan ilmu ini kepada saudara-saudara keluarga kita, terutama untuk anak-anak kita, agar bisa terhindar dari hal-hal yang termasuk haram dan yang tidak disukai oleh Allah. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup ya Bu ya. Alhamdulillah. Iya. Kajian kita pada siang hingga sore hari ini, semoga kita bisa mengambil ibrohnya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan pada hari ini, ibu-ibu, termasuk hal-hal yang subhat, yang halal dan yang haram. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih dicintai oleh Allah. Dan juga semoga anak turunan kita senantiasa selalu diberikan kekuatan iman, Islam, dan ihsannya. Baiklah, alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara, apabila mulai awal hingga akhir, apabila ada kilaf kata, ucapan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum kita tutup, kami mohon kepada Ustadz Alfian untuk memberikan doa. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انفعنا بما علمتنا واغفر لنا وارحمنا ما قدمنا وما أخرنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان رب اغفر ولي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Mengucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada para hadirin sekalian. Nah.